Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ini. Betul apa betul? Mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tambah sehat badannya, tambah berkah rezekinya, tambah banyak uangnya, tambah soleh suaminya. Yang belum punya suami segera punya suami. Mudah-mudahan jodohnya soleh, wajahnya cakep, uangnya banyak, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya udah tua, tanahnya banyak, pasti nungguan warisan ya mada. Amin temeni kenceng gitu. Yang kami hormati seluruh pengurus Majelis Taklim Muslimah As-Sakinah Muslimah dan pengurus DKM Masjid As-Sofia, kita aminkan sama-sama semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga majlis ini Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah kita semua diistiqomahkan sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bunda, Teteh, sayang, apa kabar, sehat? Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang dengerin jawabannya dan senang juga lihat wajah-wajahnya. Masya Allah, ini wajahnya bening semua, ya, glowing semua. Masya Allah, alias berminyak ya, Masya Allahu Akbar walillahilham. Bunda, Teteh, sebelum dimulai seperti biasa, Ahilman mau kasih satu doa. Mau? Doa ini agar kita diberikan kelapangan dalam urusan hidup kita. Diberikan apa? Kelapangan. Kira-kira kalau hidup kita lapang, enak apa enggak? Kalau hidup kita ngerasanya tenang, enak apa enggak? Nah, amalkan doa ini, baca setiap pagi dan setiap petang. Insya Allah kita semua diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. AA satu kali, Bunda, Teteh, sayang satu kali. Boleh? Yang keras suaranya, bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ulangi. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan kecukupan dan kekayaan dalam
rahmat dan berkah darimu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bunda perhatikan ya, dalam doa yang tadi kita minta 4 hal, betul? Minta berapa? 4. Izin saya berdiri boleh? Biar kelihatan baju baru. Ya, 1. Dalam doa yang tadi kita minta berapa? 4 hal ya. Jadi 4 hal yang akan mengantarkan ke lapangan. Berapa? 4. 1, kita minta apa? Petunjuk. Minta apa? Petunjuk. Sok AA mau tanya, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau urusan kita udah ditunjukin sama Allah, ringan apa enggak? Kalau urusan kita sesulit apapun, tapi yang nganterin petunjuknya adalah Allah, mudah apa enggak? Mudah. Ingat ya, tolong catat baik-baik. Yang membuat masalah itu menjadi berat bukan karena masalahnya, tapi seringkali yang membuat masalah itu berat karena kita tidak melibatkan Allah untuk ikut campur dengan masalah kita. Maksudnya bagaimana AA? Kan kita tahu ya, masalah itu datang dari siapa? Datang dari kita, diizinkan sama Allah, betul? Berarti sebaik-baiknya yang bisa nunjukin kebaikan dari masalah kita siapa? Allah. Ibaratnya begini, Bunda sayang, Teteh sayang, naik mobil. Mobil itu kacanya kotor. Oke. Ketika Bunda naik mobil, kaca depannya kotor. Kira-kira mohon maaf, jalannya ada atau tidak sebenarnya? Jalannya ada. Tapi tidak sedikit Bunda suka bilang begini, AA ini masalahnya udah berat banget, jalannya udah nggak ada. Sebenarnya jalannya bukan nggak ada, jalannya ada. Hanya jalan itu ketutup karena kacanya kotor. Jelas? Sama dalam hidup. Bunda punya masalah, Bunda punya persoalan. Bukan tidak ada jalannya, bukan tidak ada solusinya. Jalannya ada, solusinya ada, tapi barangkali solusinya tertutup. Kenapa? Karena hati kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Jadi yang pertama yang kita minta apa? Petunjuk dari Allah. Maka hari ini Bunda bisa datang ke masjid ini gara-gara siapa? Petunjuk dari siapa? Makanya nanti ada 2 istilah Bunda ya. 1 ada yang namanya hidayah, 2 ada yang namanya taufik. 1 apa? Hidayah, 2 taufik. AA, apa itu hidayah, apa itu taufik? Hidayah itu petunjuk. Oke. Taufik itu jalan untuk bisa meraih petunjuk itu. Ulangi, hidayah itu petunjuk, taufik itu jalan untuk bisa meraih hidayah tersebut, petunjuk tersebut. Kira-kira mana yang paling pentingnya? Petunjuknya atau jalannya? Ya, dua-duanya ya. Ulang-ulang atunya. Mananya anu mana? Ada petunjuknya tapi nggak ada jalannya, nyampe apa enggak? Ada jalannya tapi nggak tahu yang dicari apa, nyampe apa enggak? Sama begini, petunjuk itu tujuannya, ya, taufik itu jalannya. Sama kayak Bunda, mohon maaf ya, mohon maaf, mau naik taksi, ditanya apa supir taksinya, Bunda mau kemana? Udah atur aja. Kira-kira sama supir taksi dianterin apa diturunin? Bunda ditanya mau kemana, tapi Bunda malah jawab atur aja, terserah aja. Supir taksi pasti mikir ini orang gila yang naik taksi. Betul?
Kalau nggak ada tujuan, itu masalah. Bunda tahu tujuan tapi nggak tahu jalan, nyampe atau tidak? Maka mohon maaf, hidayah dan taufik dua-duanya harus ada. Maka kalau ada orang yang ceramah ujungnya ngasih penutup, kalimatnya wabillahi taufik wal hidayah, ya. Dan dengan Allah lah kita mendapatkan taufik, dan dengan Allah kita mendapatkan hidayah. Tapi tolong catat, setiap orang itu punya hidayah. Tapi pertanyaannya, ada orang yang menjemputnya atau tidak? Betul? Semua dapat hidayah, tapi ada yang mau menjemput atau tidak? Bahasa gampangnya, izin ya bunda sayang, teteh sayang, bunda teteh tahu ada pengajian, betul? Berarti petunjuk. Tapi ada yang menjemputnya, ada yang enggak. Betul? Ada yang ngejar itu, ada yang berkorban untuk itu, ada yang datang untuk itu, ada? Berarti dia mengusahakan jalannya karena dia ingin mendapatkan petunjuknya. Betul? Tapi ingat, bunda, teteh, sayang, kita sampai ke tempat ini bukan semata-mata karena kita, tapi hakikatnya karena siapa? Allah yang mengizinkan kita. Maka punten ya, bunda yang berangkat ngaji, jangan juga merasa bahwa kita yang paling baik daripada orang yang tidak ngaji. Betul? Kan sok itu orang mahnya. Kalau kita ngaji teh mending ngarasa pang. Iya, terus bunda teh kita kan ketemu sama teman-teman yang lain kan? Kan misalnya ada teman kita yang gak ngaji, cetuti kemana wae? Cetuti memeni hese ngaji teh, ari senam jumba semangat cetuti mata. Nah, ulah gitu. Da boleh jadi kita yang bisa sampai ke sini dikasih jalannya, dikasih petunjuknya, betul? Boleh jadi sahabat kita, teman kita tahu dapat petunjuk tapi mungkin jalannya belum ketemu. Nah pertanyaannya, bagaimana atuh ya sikap terbaiknya? Kudu nama kita teh jadi jalan kebaikan bagi orang lain. Betul? Jadi kalau bunda ngaji, bunda bikin status, bikin story, sok gak apa-apa. Kita kan gak pernah tahu, jangan-jangan ada orang yang baca story kita jadi terkaget-kaget kita ngaji. Betul nggak? Misal bunda teh ngaji set, alhamdulillah nenangin hati sama Ustadz Ahilman Fauzi. Nah, itu Instagram saya tuh, Ahilman Fauzi. Follow. Kalau susah nyarinya yang ada centang birunya tuh cari ya tuh. Jadi lain sombong ria eta mah. Enggak, biar karena akunnya meni banyak ayeuna mah. Ada Ahilman Fauzi Booster, ada Ahilman Fauzi Daily, ada Ahilman Fauzi Tausiah, isinya pelangsing. Beli pokoknya mah. Jadi kudu di apa diluruskan. Ahilman Instagramnya Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. TikTok saya bunda ada 2. Satu Ahilman Fauzi, itu isinya ceramah agenda saya. Jadi bunda kalau mau lihat wajah bunda, lihat di situ. Karena biasanya diambil wajah-wajah yang hadir. Ada akun yang kedua namanya Kata AA Hilman. Itu isinya tausiah saya semua. Followernya nggak banyak, cuma 1,5 juta. Lain sombong Maria. Jadi bunda kalau mau dapat tausiah kita sehari 3 kali itu, pagi, siang, sore. Dan bunda tahu saya sampai sekarang belum ketemu sama yang punya akun itu. Jadi ternyata ada akun dari entah planet yang mana yang bikin itu. Alhamdulillah kita sudah kontak-kontakan dan beliau juga sudah ikhlas. Ya udah Ustadz, karena isinya ceramah saya semua. Jadi followernya 1,5 juta, disukainya 95 juta. Hashtag Ustadz Hilman Fauzi teh sekarang sudah 1,6 miliar di TikTok teh. Matakna lamun bunda nulis
Ustadz yang bikin sedih pasti Ahilman keluar. Lagi galau dengerin ustadz siapa pasti keluar. Emang wajah saya semenyedihkan itu kan? Kan enggak kan ya? Enggak kan? Orang mah nggak tahu kalau saya itu selucu ini kan sebenarnya kan. Cuman orang tahunya cuma semenitnya emang yang paling sedih-sedihnya. Padahal sisnya kan hurai-wainya. Tapi tenang naon lah ya. Pokoknya bunda kalau lagi gelisah sama suami, lihat wajah saya aja ya. Minimal menenangkan hati ya. Tapi jangan diganti suaminya. Satu, kita minta apa? Petunjuk. Yang kedua, dalam doa yang tadi kita minta apa? Wattuqa, dan ketakwaan. Jadi gimana caranya petunjuk ini mengantarkan kepada ketakwaan? Gitu. Maka bunda berharap kalau bunda lagi dikasih petunjuk kebaikan, kudu tambah baik. Jangan sampai, punten ya, lagi di tempat yang baik aja, bunda lupa berbuat baik. Kan gak sedikit, bunda datang ngaji, tapi nggak gosip, jalan terus. Bunda teh berangkat ngaji, ketemu temennya, ece, hari kamari kemana? Abi mah kamari teh terjadi ngaji. Nah, atuh dah geuleuh ustad nage, geuleuh ustad nage. Kan saya penasaran, emang kumaha? Atuh dah eta mah ustad ge meuni cemberut wae. Jadi tuduh rek ngaji teh hese. Punten nya, kan bunda teh rek ngaji eta teh. Rek ngaji oge masih ngomongin yang gak baik-baik, kumaha sih? Tuh nyambung coba. Bunda datang ngaji, punten, ngaji belum mulai tapi udah nyakitin orang lain. Kumaha contohna? Punten, bunda teh janjian sama temen. Ari temen bunda teh mungkin datangnya telat. Tah, eta teh kadang-kadang lapak teh dicirian ku urang teh. Ada yang begitu? Ada? Tenang. Bunda teh datang duluan, ini teh kosong, tapi karena punya teman bunda dicirian. Pakai apa? Pakai kantong, pakai tas. Engke teh ada jemaah lain datang nanya ke bunda teh, ece eta kosong atau henteu? Ditanya ku si ece teh, terus kumaha atuh lamun eusian? Punten bunda, itu ada orang datang juga awal pengen di depan, betul? Ariku bunda ditutup lapakna. Coba bunda, peka nggak bunda teh dengan hati itu? Oke lah, izin Allah, orang itu akhirnya duduk gek, tapi selama ngaji dongkol ngelihat kita. Tah si ece eta tah, si ece eta tah. Punten bunda, singkat cerita si ece itu nggak mau ngaji lagi. Ketika ditanya, ece nah nggak mau ngaji lagi, nyeri hati ustad ngaji teh. Naon lapakna ditutup semua sama calo eta mah lain. Coba bayangin bunda, orang itu jadi nggak ngaji lagi gara-gara sakit hati sama kelakuan kita. Cek ibu, nggak ada, lain nggak ada, ibu nggak bisa merasakan hatinya seperti apa. Mata kade hati-hati, jangan-jangan orang nggak jadi ngaji lagi gara-gara kelakuan kita. Betul apa betul? Termasuk mohon maaf bunda, kalau yang duduknya agak depan tolong kepalanya dikondisikan. Karena ada orang yang ngajinya nggak fokus gara-gara diharapna kikiaan wae tah. Rek ngaji teh mending hararese. Hayang cicing atuh hulu ieu teh mending gerak wae. Sok. Makanya yang duduknya depan tuh kudu nyadar. Imah kan kadang-kadang ada teh yang begitu. Ibu-ibu yang tudang cicing ada. Yang gerak-gerak wae aya. Aya. Per 3 menit gerak we. Kadang kieu. Ibu teh keur fokus dengerin Ahilman, keur fokus yang ngarekam, keluar hulu.
Betul? Ada yang mengalami? Di sini ada orangnya. Pegang kepalanya masing-masing. Cicing kepala, mulai gerak-gerak. Allahu Akbar. Udah, tenang ya, tenang. Jadi satu, minta apa? Petunjuk. Dua, minta apa? Ketakwaan. Jadi kita dikasih petunjuk agar tambah baik, tambah takwa. Betul? Kalau udah takwa, kita minta yang ketiga apa? Minta kelapangan atau keterjagaan atau kecukupan. Betul? Udah. Bunda, hidup cukup tuh enak. Dan ingat ya, yang cukup itu ketika kita berjalan di jalan Allah. Saya ulangi, yang cukup itu kalau kita berjalan di jalan Allah. Kalau bunda berjalannya di jalan selain Allah, sebanyak apapun tidak akan pernah mendatangkan kecukupan. Betul? Sok, apa yang bunda cari dalam hidup? Pengen uang yang banyak. Oke. Setelah punya uang banyak ngapain? Sok, kasih uang ke bunda 2 miliar. Tapi Ahilman minta 2 miliar tolong dihabiskan dalam 2 jam. Bisa? Bisa? Mau beli apa? Mau beli apa? Oke, beli rumah tapi surat-suratnya langsung ada 2 jam. Sok, bunda mau neangan naon dalam hidup? Ada yang bilang, Ustadz, bunda mah akan cukup kalau uang banyak. Belum tentu. Ada nggak orang kaya gelisah? Ada nggak orang yang punya rumah besar tapi kayak hampa? Ada? Ayah, ternyata bahagia bukan karena uang banyak. Betul? Cek ibu teh, mah enak ngomong gitu. Kalau duit lain. Iya mah, pengen menggambarkan kalau kaya bukan berarti sumber kebahagiaan. Sok, betul nggak? Ibu punya HP 3 juta dengan HP 20 juta, lebih stres punya yang mana? Ibu punya HP 3 juta sama 20 juta. Ibu sholat ke masjid, tiba-tiba HP-nya ketinggalan. Lebih tenang yang punya 3 juta apa 20 juta? Yang 3 juta mah baik hilang oge. 3 juta iya, lu 20 juta nelfon kaditu, nelfon kadieu 20 juta, betul? Punya tas harga 500.000 dengan 5 juta, lebih stres yang mana? Lebih stres yang 5 juta. Anu gopek mah hujan, jadi pelindung kepala, betul? Yang 5 juta hujan, lebih tersiksa yang 500 apa yang 5 juta? Bunda datang ke masjid, sendal dibuka. Sendalnya yang gope sama yang 10 juta, lebih stres punya sendal yang mana? Mungkin yang 10 juta mah dimasukkan ke dalam kantong kalinya tuh. Bunda lagi sholat, punya yang gope sendalnya sama yang 5 juta, lebih mikir yang gope apa yang 5 juta? Sendal hilang mualnya. Cepat, Assalamualaikum, langsung ngejar sendalnya. Sama, sok tanya, lebih stres punya suami yang ganteng apa yang abstrak? Iya. Ternyata bunda nggak bisa bilang gini, enak ya kalau punya suami ganteng. Jangan, yang ganteng teh berpotensi menyakitkan hati. Betul? Udah, bunda emang enak punya suami kayak Ustadz Hilman? Tidak seenak yang dibayangkan. Nukie mah berpotensi menyakitkan hati. Udah, jangan terlalu berharap. Kalau AA juga mau pasti milih-milih.
Mual mungkin milih nu kieu mual paling nu kitulah ada pokoknya. Jadi ternyata yang paling penting mah cukup, betul? Jaga, maka jangan minta banyak, yang penting minta cukup, karena yang banyak belum tentu, tapi yang cukup pasti cukup. Atau jadi karena banyak tuh nyambung kumaha. Dan yang keempat, syukur-syukur wal ghina, minta apa? Kekayaan. Betul? Bunda tahu orang yang paling kaya bukan yang paling kaya hartanya, tapi yang paling kaya apa? Hatinya. Orang kaya harta tapi hatinya miskin, kurang terus. Orang kaya dalam urusan harta tapi hatinya sempit, ngeluh terus. Betul? Maka izin ya Bunda sayang, katanya rezeki itu tergantung penampungannya. Kalau tampungannya ember, maka rezekinya sebanyak ember. Kalau tampungannya gayung, maka rezekinya sebanyak. Kalau tampungannya gentong, maka rezekinya sebanyak. Kalau tampungannya sumur, maka rezekinya apa itu tampungan? Hati. Jadi kalau hati kitanya nampung rezeki yang besar, kok Allah dikasih rezeki yang besar. Tapi ingat, rezeki teh bukan hanya duit. Betul? Sehat rezeki atau bukan? Punya hati tenang rezeki bukan? Bunda bisa ngaji pagi ini rezeki bukan? Rezeki, ya. Jadi banyak. Dan izin ya, untuk kita yang bekerja, untuk kita yang berkarir, catat. Kalau gajimu seharusnya 10 juta, tapi kamu dapatnya hanya 5 juta, maka jangan khawatir. 5 juta sisanya akan Allah berikan dalam hadiah yang lain. Sehat, hati yang tenang, keluarga yang harmonis, anak yang soleh dan soleha. Itu adalah pengganti dari sesuatu yang harusnya kamu dapatkan tapi kamu gak dapatkan. Begitu sebaliknya, kamu harusnya dapat 5 juta tapi kamu dapatnya 10 juta. Padahal mohon maaf, kerjamu gak disiplin, kerjamu gak profesional, dirimu gak baik, tapi kamu dapatnya lebih daripada apa yang kamu dapatkan, mohon maaf, maka yang lebih itu nanti akan diambil oleh Allah dengan ujian-ujian yang lain. Jelas? So rumusnya sederhana, rizki sudah tertakar, tak mungkin. Status hari Selasa itu ya. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Betul? Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Tugas kita apa Ustaz? Tugas kita itu belajar berserah kepada Allah. Belajar apa? Berserah. Ingat ya, bukan terserah, bukan menyerah, tapi berserah. Beda apa sama? Terserah, menyerah dengan berserah. Sama apa beda? Sama apa beda? Di mana bedanya? Di situ. Ulah liur jawaban teh. Terserah, menyerah, berserah, sama atau beda? Di mana bedanya? Di situ. Bedanya apa? Tolong lihat. Terserah itikan tujuannya, hasilnya diserahkan kepada Allah. Jelas? Jadi kalau berserah, nih, berserah itu maksimalkan usahanya, langitkan doanya, pastikan tujuannya, hasilnya diserahkan kepada Allah.
4 dikasih kekayaan. Bukan kaya urusan harta, tapi yang paling penting kaya urusan hati. Betul? Karena rizki sesuai dengan penampungannya, sesuai dengan hatinya. Jelas? Sok kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Hafalin ya, amalin ya. Bacanya kapan? Setiap pagi, setiap petang, insya Allah. Baik, Bunda sayang, pagi ini kita akan bicara tentang jangan sakiti hatimu. Yang namanya hati itu mudah terbolak-balik, betul? Yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Maka izin mohon maaf, kalau hati itu akan ada satu kondisi di mana kita menemukan sesuatu yang berseberangan. Kadang hati itu bisa senang, kadang hati itu bisa sedih. Betul? Kadang hati itu bisa nerima, kadang-kadang hati itu bisa kecewa. Kadang hati itu bisa lapang, kadang-kadang hati itu bisa sempit. Kadang hati itu bisa tenang, kadang hati juga bisa gelisah. Sekarang pertanyaannya Ustadz Hilman, berarti yang namanya hati itu ketika dia gelisah wajar, wajar. Ketika dia kecewa wajar, wajar. Ketika dia merasa tersakiti wajar, wajar. Namanya juga hati, kolbu, sesuatu yang mudah terbolak-balik. Maka izin ya, kalau Bunda sedih boleh, kalau Bunda kecewa boleh, kalau Bunda merasa tersakiti boleh, ya. Jadi kalau Bunda sedih, katakan Bunda sedih. Nggak usah merasa sok kuat. Enggak, aku kuat kok. Nggak usah, nggak usah. Kalau sedih ya sedih, betul? Kalau kecewa ya kecewa, betul? Yang tidak boleh bukan sedihnya, yang tidak boleh berlebihan dalam kesedihannya. Yang tidak boleh bukan kecewanya, tapi yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaannya. Bunda kecewa, berharap suaminya A, jadinya B. Maunya suami begini, jadinya begitu. Kecewa boleh, wajar. Bunda manusia. Nggak usah sok ngerasa kuat. Enggak Ustaz, nggak apa-apa. Ya udah. Kalau Bunda kecewa ya kecewa, nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan, sehingga Bunda menutup kebaikan yang ada pada diri suami. Seakan-akan Bunda menyimpulkan, Ustaz, Bunda mah udah 20 tahun nikah tuh nggak pernah bahagia. Coba, itu benar apa salah? Benar apa salah? Kan salah, nggak mungkin nggak bahagia, pasti ada bahagianya, betul? Tapi pertanyaannya, Aa sayang, kenapa ya A bisa terlontar kalimat aku nggak bahagia? Karena perasaan hati Bunda diselimuti dengan kekecewaan yang berlebihan, sehingga kebaikannya tertutup dengan kesedihan itu. Betul apa betul? Iya apa iya? Sama kayak Bunda ketemu orang. Izin ya, Bunda punya bestie. Apa tuh bestie? Bunda punya bestie, Bunda punya circle pertemanan, betul? Kan yang namanya bestie kadang-kadang nyenengin kita, kadang-kadang nyakitin kita, betul? Yang namanya bestie kadang-kadang bikin kita bawaannya senang, kadang-kadang bawaannya sedih, betul gak? Nah, itu biasa. Kalau ada fase di mana bestie kita bikin kesel, ya jangan juga dong Bunda menyimpulkan, aku mah ya selama berteman sama dia tuh nggak pernah dapat kebaikannya. Coba tuh dipikirkan. Bukankah pernah ada fase-fase Bunda makan bareng sama dia, betul? Bukankah pernah ada fase Bunda pernah pergi makan siang sama dia, betul? Bukankah pernah ada fase kalau silaturahmi tidak ingin terputus pinjam dulu 100 kan? Kan pernah ada fase itu kan?
Bahkan mohon maaf, bunda pernah ada fase ngaji bareng, betul? Pernah ada fase ngumpul bareng, betul? Pernah ada fase senam bareng, betul? Pernah ada fase kemana-mana bareng, betul? Ya udah tuh, nggak usah nutupin kebaikan yang lain gara-gara satu sakit hati yang kamu rasakan. Jelas apa enggak? AA pengen bilang begini, hati kita terlalu sayang jika disimpan dengan ruang-ruang yang menyakiti kita. Harusnya hati kita disimpan dengan ruang-ruang yang bisa membahagiakan kita. Dan ternyata bahagia itu bukan dicari, bahagia itu diciptakan. Tolong jangan minta diulangi lagi, itu susah kata-katanya. Saya juga lupa tadi ngomong apa. Ya, tolong ya, coba dipahami, bahagia itu bukan dicari, tapi bahagia itu diciptakan. Ternyata yang menciptakan bahagia itu ya kita gitu. Tergantung bagaimana cara kita menata hati agar bisa mendapatkan kebahagiaan itu. Nah sekarang pertanyaannya, AA sayang, apa ya A yang membuat hati ini mudah sakit? Kenapa ya A hati bunda, hati teteh itu kok sering ketemu fase-fase ngerasain sakit? Ternyata bunda setidaknya, tolong catat ya, ada 6. Ada berapa? Ada 6 sesuatu yang bisa membuatmu jadi sakit. Yang pertama, tenang. Saya juga tahu belum, karena Pentium 2 kan. Meredalilah kalau ibu-ibu meredalilah gitu. Jadi tenang. Yang pertama, jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Jangan sakiti hatimu karena terlalu berharap kepada manusia. Coba bunda buka surat Al-Ankabut. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Di ayat ini digambarkan tentang perumpamaan kalau kita berharap kepada manusia, begitu sakitnya, begitu lemahnya. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Sok Ustazah Wita atau Ustazah Wibin dibaca suratnya. Surat apa? Al-Ankabut ayat 41. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Tarhaquha qatarah. Al-Ankabut. Oh, ayat berapa? 41. Ada? Al-Ankabutnya surat keberapa? Surat ke 29 ayat 41. Sok. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya'a kamathalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Sok dibaca artinya. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah itu ialah rumah laba-laba. Sekiranya mereka mengetahui. Perhatikan ya, kalau di antara kita mengambil sandaran, mengambil harapan hanya kepada selain Allah, lihat. Jadi dia berharap kepada selain Allah diibaratkan seperti apa? Rumah laba-laba yang sangat rapuh, sangat lemah, betul? Banyak orang yang seringkali merasakan sakit hatinya karena terlalu berharap kepada manusia. Betul? Bunda izin, akan sakit hati kepada suami kalau bunda terlalu berharap kepada suami. Bunda akan sakit hati sama yang jadi anak kalau bunda terlalu berharap kepada anak. Maka jangan berharap kepada manusia. Kata Imam Ali bin Abi Thalib,
Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan hidup, dan tidak ada yang paling pahit aku rasakan kecuali saat aku terlalu berharap kepada manusia. Maka mohon maaf, kenapa ya Ustadz hati bunda tuh ngerasa sakit banget? Coba dicek, mungkin ada harapanmu yang kamu simpan kepada manusia yang membuat engkau kecewa dengan harapan tersebut. Manusia itu berpotensi menyakiti kita, namanya juga manusia. Manusia itu berpotensi mengkhianati kita, namanya juga berarti kalau bunda gak ingin mudah sakit hati, jangan terlalu berharap kepada manusia yang suka bikin sakit hati. Jelas? Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu mendengarkan penilaian manusia. Yang kedua, jangan sakiti hatimu karena terlalu mendengarkan penilaian manusia. Bunda sayang, kita itu berbuat baik bukan agar orang jadi baik, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Betul? Bunda berbuat baik sama suami bukan semata-mata agar suami baik ke bunda, bukan. Dan suami jadi baik ke bunda bukan gara-gara kebaikan bunda, tapi gara-gara kebaikan Allah. Betul? Bunda udah berbuat baik, ada nggak istrinya udah berbuat baik tapi suaminya nggak baik? Ada? Suami siapa? Jangan nuduh-nuduh aja tuh, ada. Tanggung jawab suami siapa itu teh. Ada nggak orang yang istrinya udah baik tapi suaminya nggak baik? Ada. Suami siapa? Orang lain, Ustaz. Ada nggak suaminya udah baik tapi istrinya nggak baik? Ada. Istri siapa? Nggak tahu, pokoknya ada, Ustaz. Apa yang mau Ustaz sampaikan? Bunda sayang, kita itu berbuat baik bukan orang agar jadi baik ke kita, tapi agar Allah yang maha baik tambah baik ke kita. Setuju? Yang bikin suami baik bukan kebaikan istri, yang jadi baik istri bukan karena kebaikan suami. Orang itu jadi baik gara-gara Allah yang maha baik. Betul? Makanya bunda jangan stres. Kalau udah berbuat baik ke suami tapi suami gak baik, gak usah stres. Ustaz, aku teh kurang apa? Kurang gelis mana? Cek suamina, Ustaz, aku teh udah berbuat banyak buat istriku tapi gak pernah dihargai. Aku teh kurang apa? Kurang duit. Jadi kita berbuat baik bukan mendapatkan penilaian orang, tapi mendapatkan penilaian siapa? Sok, tolong jawab. Bunda berbuat baik, Allah tahu tidak? Bunda udah berbuat yang terbaik, Allah tahu tidak? Bunda udah taat sama suami, Allah tahu tidak? Bunda melayani suami, Allah tahu tidak? Bunda udah berpenampilan terbaik untuk suami, Allah tahu tidak? Kenapa harus stres dengan penilaian suami? Mikir lain iya. Kan yang terjadi itu kan bunda kan? Sok bunda suka ngerasa datang ngaji teh meni kumahanya hirup teh meni enggak ada. Saya teh tanya, bunda teh kenapa? Nya Ustad, bunda teh udah ngaji teh sehari 3 kali Ustad. Tapi suami teh meni enggak berubah. Saya tanya, emang bunda ngaji buat suami berubah? Bukan. Betul nggak? Sama kadang-kadang juga suami suka curhat ke AA teh. AA nahanya istri Abi mah ngaji teh meni rajin A. Tapi yang Abi lihat teh A, nggak ada perubahan. Nggak ada nambah ilmu, yang ada nambah seragam A.
ilmunya nggak nambah tapi seragamnya nambah. Dan itu berbanding lurus. Makin nambah seragam makin nambah cicilan. Ibu jangan merasa cuman ibu yang tersakiti, suami ibu juga kadang-kadang ngeluh. Nah hanya istri aku mah asa ngaji wae tiap hari teh, tapi nggak ada perubahan kecuali perubahan dari bulu matanya dan perubahan dari panjang alisnya. Dan Ustadz melihat memang di sini kelihatannya ahli tajwid semua. Kelihatan alisnya 6 harokat semuanya. Paranjang ka dieu tah. Para ranjang ka dieu toh. Asli, nya asli ieu mah. Nu asli-asli nu henteu ieu mah. Kan ieu mah lain nyindir, ieu mah fakta. Betul apa betul? Sok mau tanya, ibu ngaji nambah ilmu nambah seragam? Tolong jawab. Nambah ilmu nambah seragam? Benar. Bunda jilbab di lemari tambah dikit tambah banyak. Mikir. Bahaya eta teh. Makin tambah ngaji harusnya tambah tawadu, tambah syukur, betul? Tapi ini kadang-kadang tambah nggak syukur. Pulang dari ngaji ngeluh sama suaminya, ayah tuh ningali Ceuida mah kerudung anyar deui. Ceuida mah ayeuna kerudung anyar. Ari urang kieu-kieu wae. Cek suami teh, nari kamu ngaji teh mending mikir ke kerudung orang lain aja. Sok, hayulah ayeuna mah jangan sakiti hatimu karena mendengar penilaian orang lain. Apa yang dikejar? Betul? Maka bunda belajar tenang aja dalam hidup. Betul nggak? Ada yang muji biasa aja, ada yang mencaci biasa aja, ada yang menghina biasa aja, ada yang memuja biasa aja. Dua-duanya sama aja bagi orang beriman mah. Betul? Emang bunda kalau dipuji jadi mulia? Belum tentu. Jangan-jangan dipuji itu cuma pujian palsu. Bunda Bunda mah sekarang teh meni kelihatan langsing. Berarti faktanya genut eta teh dipikir. Jadi kalau ada yang bilang kelihatannya langsing berarti faktanya Bunda meni eta hidung teh meni kelihatan mancung, faktanya Bunda teh meni semampai tinggi, faktanya. Jangan tertipu dengan pujian orang lain. Betul? Hati-hati. Banyak nyamuk mati akibat tepuk tangan. Makin ditepukin makin mati. Betul nggak? Biasa aja. Bunda jadi istri udah melayani suami aja. Dipuji alhamdulillah, nggak dipuji juga nggak apa-apa. Nu nyeri hati kadang-kadang sok dibandingkan dengan perempuan yang lain. Tapi nggak apa-apa. Emang faktanya lebih cantik orang lain dibanding kita. Kenapa harus marah? Bunda, tuh tingalikeun Ceulilis meni geulis kitu. Emang geulis Ceulilis mah. Bunda, lihat Luna Maya cantik. Emang Luna Maya cantik. Orang goreng. Udah we. Pertanyaannya, dia mau muji perempuan lain, tetap dia suami kita. Betul nggak? Betul? Nggak usah stres. Sama Bunda juga belajar sekarang begitu. Kalau suami belum berubah, lihat kebaikannya. Jangan nuntut terus, ayah kamu teh berubah. Cek suamina, mana yang ngomong naon? Betul apa betul? Sok, Bunda makin ngomong begitu suami berubah atau tidak? Faktanya, catat ya, faktanya suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya perasaan istri. Kalau ibu makin cerewet, cek suami teh lir, hayang keluar di maya. Nah, biarkan waktu bisa menjawab, betul? Udah, Bunda, kalau suami diomongin tuh nggak pernah ngerti terus, udah, gak usah diomongin terus, buang-buang waktu, betul nggak? Sok mama aneh lah. Tapi dibalik itu Bunda berbisik sama Allah, ya Allah,
Kan yang punya hati suamiku itu engkau ya Allah. Betul nggak? Kan yang nyiptain suamiku itu engkau ya Allah. Kan yang ngatur hidup suamiku itu engkau ya Allah. Bagi engkau merubah malam ke siang gampang. Bagi engkau dari kemarau jadi hujan gampang. Bagi engkau dari terang jadi gelap gampang. Jangankan ngerubah yang besar aja bisa, jangankan ngerubah satu hati suami aku. Ya Allah, lembutkan hatinya. Kalau nggak lembut, panggil umurnya. Itu udah liar karena otaknya kepikiran terus. Catat ya, banyak suami itu berubah karena doa dari istrinya. Betul? Sok pertanyaannya, Bunda sering gak ngedoain suami? Bohong. Bunda mah lebih banyak nyalahin suami daripada ngedoain suami. Sok evaluasi, Bunda kalau nggak doa suka ngeluh nggak sama Allah? Ya Allah, kieu-kieu teuing ya Allah. Nah suami aku teh menyiksa kieu ya. Eta Bunda ngeluh karena ciptaan Allah, betul nggak? Sekarang jangan pakai ngeluh atau ngadoakeunana. Nu paling lucu kadang-kadang ngadoa di sosmed, tapi ngomongin suami. Ya Allah, entah takdir apa yang kau berikan kepadaku. Kan bisa nggak kayak begitu, betul nggak? Kenapa sih harus begitu segala? Langsung aja, ya Allah lembutkan hati suamiku, bisa nggak begitu? Kenapa harus pakai bumbu-bumbu di awal? Ya Allah, semenjak aku menikah tidak pernah aku merasakan begini ya Allah. Entah dosa apa yang aku lakukan ya Allah. Suami teh baca sakit hati, nggak dihargai sama kita, betul nggak? Buat apa Bunda teh mau ngedenger orang peka sama kita? Nggak akan, betul nggak? Hati-hatilah, orang yang sering ngeluh di sosmed rata-rata orang enak bacanya. Saya ulangi, orang yang suka ngeluh di sosmed rata-rata orang enak bacanya. Bukan enak tapi enak. Emangnya Bunda izin ya, kalau Bunda ngeluh, emang sebanyak apa sih orang yang perhatian sama kita? Pret, nggak ada. Betul apa betul? Bunda curhat, ngomongin kegelisahan Bunda, emang orang peduli? Hello, Anda siapa? Orang tidak sebegitunya sama kita. Maka jangan sok ngerasa paling penting dalam hidup. Ternyata Anda gak penting-penting amat dalam hidup itu. Terus gimana? Udah, yang paling peduli sama kita hanya siapa? Yang paling tahu kita siapa? Jangan sakiti hatimu karena penilaian orang lain. Yang paling lucu, izin ya Bunda, hinaan orang ke kita dengan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Oh, ibu ketawa karena nyadar kan? Hinaan orang ke kita dengan kita yang sebenarnya lebih hina yang mana? Ternyata lebih hina kita yang sebenarnya. Betul? Bunda dibilangin sama orang, Ceidah mah banyak ngomong. Alhamdulillah, dia taunya banyak ngomong. Dia nggak tahu kalau kita banyak hutang, ya nggak? Betul? Emang Bunda kalau digituin, Ustaz aku mah sakit hati, dibilangin banyak ngomong. Emang faktanya banyak ngomong? Udah tuh terima, ngapain dirudet sorangan? Dia mah kalau pakai barang teh barang KW, biarin. Emang faktanya barang KW. Kenapa harus stres dengan orang nyebut barang KW? Betul? Yang make kita, betul apa betul? Yang ngalamin kita, betul? Emang ibu dipuji? Dipuji langsung jadi luar biasa? Biasa aja. Setuju? Sekarang mah dipuji hayu, dihina hayu, lurus we. Bunda ngaji, emang gak ada yang mohon izin, yang menghina Bunda ngaji? Ada. Ngegerekeun ada. Yang mencemooh ada. Kamana ucu? Ucu kamana? Sok,
Punten, Ahilman mau tanya, ada nggak yang baru hari ini pertama kali ketemu Ustadz Hilman? Ada nggak? Acungkan tangan. Tuh, Ari Uce kemana wae? Cek batur teh meureun kitunya. Ece ulah sakit hati, nyonyo. Abi mah meni asa baru sekarang bisa ngaji sama AA teh. Alhamdulillah. Betul nggak? Ada yang datang sendiri, ada nggak? Yang nggak punya teman? Cicing kieu. Ayat. Bunda jangan iri sama orang yang temennya banyak ketika ngaji. Allah Ustad, dia maunya meni ada gengnya ngaji teh. Nebeng deh. Janjian dress code warna coklat deh Ustad dia ya. Betul? Ya. Bunda yang sendiri nggak usah stres. Da kita tuh ngaji bukan karena orang lain, betul? Lempeng we, lurus we, ya sama orang diliatin, nggak apa-apa. Catat ya, kalau ada orang yang membicarakan kita di belakang, berarti kita teh posisinya lebih depan dibanding dia, betul? Karena orang mah nggak mungkin ngomongin rumput, orang pasti ngomongin buah di atas pohon. Betul nggak? Kalau bunda sering diomongin berarti bunda teh buah di atas pohon. Sekarang pertanyaannya, bunda mau jadi buah mau jadi rumput? Jangan dua-duanya, makanya jadi buah. Sekarang mah jadi apa? Jadi pagar yang bisa menjaga kebaikan buah itu, betul? Lurus aja. Bunda dihina, dicaci, orang gak ngongkosin kita juga, betul nggak? Bunda kemana ngaji wae? Bae we. Alah, bunda ngaji segan wae. Alah, hayang asup surga. Heueuh. Daripada mana asup neraka. Ulah dikitukeun eta mah sarua keneh. Lurus. Ahilman, ada nggak yang gak suka sama saya? Banyak. Orang makin banyak yang suka, makin banyak juga yang gak suka. Itu biasa. Sekarang fokuslah sama yang menyukaimu, jangan fokus sama yang tidak menyukaimu. Betul? Allah, Ustadz Hilman jamaahnya ibu-ibu KB, bae we. Aya jamaahnya betul. Siapa? Jamaahnya perempuan semua. Alhamdulillah masih ada yang mau dengar saya yang banyak dosa ini. Betul gak? Terus harus stres, terus kumaha atunya biar jamaahnya berubah jadi nini KB, kan mungkin. Pusing kita mah. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang, betul? Cukup nyenengin Allah. Kalau Allah udah senang, maka Allah akan nyenengin hambanya itu. Isi ceramah, saya gak pernah berusaha menyenangkan bunda. Cukup nyenengin Allah aja. Kalau Allah udah nyenengin, udah senang sama kita, Allah akan gerakan hati hambanya untuk senang sama hamba tersebut. Betul? Gimana caranya? Sederhana. Kata Nabi, di antara amal yang dicintai Allah apa? Tudkhiluhu sururun ala kulli muslimin. Amal yang dicintai Allah itu menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Makanya ya udah bikin bahagia bunda aja. 1, disukai Allah. 2, tahu ini wajah banyak masalah kan. Iya di imah loba masalahnya, minimal ngaji teh tenang, senang, betul? Bunda senengin Allah, maka Allah akan nyenengin kita, betul gak? Bukan biar bunda senang ke saya, bukan, biar Allah sayang ke saya. Bunda mau menghina saya, nggak apa-apa. Si Ustadz mah lila datang teh. Telat wae datang. Nges datang jam 8 sia jam 10 datang telat orang mah. Ada yang begitu enggak? Lain sorry istighfar eta teh dosa eta teh. Dah, 1, jangan sakiti hatimu karena apa? Berharap kepada manusia. 2, jangan sakiti hatimu karena penilaian manusia. 3, jangan sakiti hatimu karena
terlalu apa lupa ya? Karena terlalu khawatir dengan masa lalu. Nah, gitu tuh. Jangan sakiti hatimu karena terlalu khawatir dengan masa lalu. Bunda sayang, kita semua punya masa lalu, betul? Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya, betul? Cukup. Yang sudah terjadi biarlah, yang sudah selesai biarlah usai. Kita masih punya kehidupan ke depan. Begitu banyak orang yang tidak bahagia hidupnya karena masih digenggam dengan apa yang terjadi di masa lalunya, betul? Capek bunda. Bunda mau kayak gimana juga udah gak bisa dirubah. Ustaz, harusnya kan suami aku tidak menyakitiku. Sudah terjadi, betul? Bunda mau ngomong harusnya tidak, sudah terjadi, udah terima. Ustaz harusnya aku tuh gak nikah sama ini. Nges tarimakeun. Ibu mau bilang gak bisa, udah terjadi, betul? Makanya orang yang ridho dengan yang sudah terjadi itu lebih bahagia. Ibaratnya punten ya, sama kayak orang begini. Ama kadang-kadang sok lucunya, ada orang lagi kumpul sama teman-temannya. Tiba-tiba pas lagi kumpul teh, punten, ada bau yang tidak sedap. Apa yang tercium? Nah, bau hitut, bau kentut. Lu paling lucu, kenapa sih kalau udah tercium kenapa harus nyari siapa yang kentut? So kadang-kadang tidak habis pikir ala-ama eta. Ada yang bertanya siapa yang kentut? Siapa yang kentut? Sok tanya, memangnya kalau ketahuan yang kentut emang baunya hilang? Sudah disedot sama kita. Betul nggak? Buat apa nyari siapa yang kentut? Yang satu buang energi, betul? Dua bikin dosa. Kalau kita nuduh sakit hati orang, hitutnya sakit hati. Buat apa mencari yang siapa yang kentut? Toh kentutnya udah kita cium, betul? Udah terima aja. Malah kalau bisa mah syukuri. Nikmat ya Allah. Berarti tanda hidung ini masih sehat, betul? Berapa banyak orang yang punya hidung tapi gak bisa mencium, betul? Dulu waktu COVID, kalau hidung gak bisa nyium berarti corona, betul? Matakna kalau ada yang kentutnya nikmati. Itu anugerah dari Allah. Satu, hidung kita masih sehat, betul? Dua, kita bisa bedain mana kentut mana bukan. Dan itu makin kita bersyukur Allah nambahin apa? Kentutnya lain, nambahin nikmatnya yang dikasih ke kita. Terus sekarang gimana? Udah belajar ridho, belajar nerima. Jangan sakiti hatimu karena terlalu khawatir dengan masa lalu. Tutup masa lalu, tutup aib semua di masa lalu. Ingat, kita itu tidak diperintahkan ingat masa lalu. Kita hanya diperintahkan ingat Allah, bukan ingat masa lalu. Jelas? Yang diingat jangan masa lalunya, yang diingat dosanya. Betul apa betul? Iya apa ya? Kalau begitu hati lebih tenang. Yang keempat, jangan sakiti hatimu karena terlalu cemas dengan masa depan. Tuh. Yang keempat, jangan sakiti hatimu karena terlalu cemas dengan masa depan. Hati-hati, orang yang cemas dengan masa depan sama dengan orang yang sudah mikirin perabotan rumah tapi rumahnya belum ada. Nanti kulkas di mana? Nanti TV di mana? Imana ayat teh? Tah sama.
Orang yang cemas dengan masa depan sama dengan orang yang mikirin perabotan rumah tapi rumahnya belum. Tenang aja. Dan Allah tidak akan mungkin menyampaikan sesuatu kecuali Allah mengantarkan kebaikan di dalamnya. Betul? Teman-teman yang belum nikah, ada? Jangan stres dengan gedung nikahnya. Nanti di mana nikah? Nanti di mana? Nges aya can calona. Gak usah liar. Jelas? Jangan cemas dengan masa depan, karena sesuatu yang sudah Allah berikan untuk kita pasti akan diberikan sama kita. Dan ibu bapak, jangan menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Saya ulangi, jangan menjangkau sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Misal, anak kita akan jadi apa? Bunda gak akan tahu. Jangan stres. Ustadz, anak saya harus masuk ke dokteran biar jadi dokter. Kumaha carana teuing atau pikirkan sorangan. Tugas bunda, jangan mikirin dokter jadi atau enggaknya, mikirnya sekarang aja. Betul gak? Sekolahin anak, didik anak, doain anak. Nanti anak mau jadi apa mah terserah Allah. Betul? Kan ada nggak ibu-ibu yang begitu? Ada, stres. Pokoknya anak saya harus jadi ini. Stres. Tapi dia lupa menikmati hari ini. Nah, kamu teh tolong lihat mama. Mama teh capek ngandung kamu. Capek melahirkan kamu. Kata anaknya, suruh siapa? Dah aku mah gak nyuruh mama begitu kan begitu. Kadang nuntut ke anak teh, tolong hargai mama, hargai mama. Ditanya ku anakna, sabaraha hargana. Udah, ibu mah berbuat baik aja. Lihat ya, ibu, ayah yang mendidik anak dengan baik, dengan ikhlas, dengan syukur, maka nanti Allah mengantarkan kebaikan buat anak-anak kita. Banyak anak-anak yang menguji orang tuanya saat dia sudah dewasa, rata-rata karena orang tuanya tidak ikhlas mendidik anaknya ketika kecil. Saya ulangi, banyak anak-anak yang ketika dewasa menguji orang tuanya karena orang tuanya kurang ikhlas mendidik anaknya. Jadi sekarang bunda belajar ikhlas. Yang bikin anak soleh itu bukan kita, tapi siapa? Allah. Yang bikin anak kita baik bukan kita, tapi siapa? Allah. Anak ustadz belum tentu jadi ustadz. Betul? Anak preman belum tentu jadi preman. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang sudah terjadi. Tugas kita mah berbuat baik aja dalam kebaikan itu. Yang di belakang batuk kunaon karunya gitu ya ta? Aya ambulan teh eta batuknya terus menerus eta. Ya Allah. Dah. Stres. AC atau pingsan teu? Oh temu hayang dilihat ku Ahilman we atau muni kieu. Pingsan. Dah, yang kelima. Jangan sakiti hatimu karena banyak mikir, kurang zikir. Tuh. Jangan sakiti hatimu karena banyak mikir, kurang zikir. Mikirnya banyak, zikirnya kurang. Ujungnya kita mengedepankan pikiran kita, padahal kita pikirannya terbatas. Betul? Sok sekarang mah. Kalau dikasih masalah, yang diingat masalahnya atau Allahnya? Allahnya. Kalau suami kita nyakitin kita, yang dipikir suaminya atau Allahnya? Belajar ya, jangan mikirin suaminya, jangan mikirin masalahnya, mikirin Allahnya aja. Gimana caranya? Zikir. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfuru. Jangan sakiti hatimu karena kurang tobat, kurang taat, banyak maksiat.
Ternyata maksiat kita tuh bikin hati sakit. Betul? Ternyata kurang tobatnya kita tuh bikin sakit hati. Betul? Nah, AA sayang, gimana caranya agar amal-amal yang kita lakukan itu membawa ketenangan hati, membawa kelembutan hati, dan syukur-syukur membuat kita masuk ke dalam surga. Insya Allah, Bunda tolong dikosongin jadwalnya. Hari Selasa tanggal 31 Oktober kita akan ketemu di acara mengetuk pintu surga. Mau hadir apa enggak? Mau hadir? Mau ajak teman-temannya? Mau ajak sahabatnya? Insya Allah nanti acaranya di Gedung Harmoni di Yasmin Center. Ahilman berharap mudah-mudahan bisa hadir kurang lebih 2000 jamaah muslimah. Jadi insya Allah di sini acaranya selain tausiah kita akan bikin acara doa dan muhasabah akbar. Insya mau hadir? Ini acaranya gratis. Acaranya apa? Tapi izin, Ahilman membuka kesempatan untuk Bunda infak. Infaknya untuk apa? Infaknya untuk ruko, dakwah, dan Quran As-Sakinah. Itu setiap hari di ruko itu ada yang belajar ngaji, ada yang belajar tahsin. Jadi bayangkan kalau Bunda ngasih infaknya untuk orang yang belajar Quran, kira-kira kita punya pahala atau tidak? Dapat pahala atau tidak? Maka segera, karena jumlahnya terbatas, sudah banyak yang sudah masuk. Nanti Bunda yang mau daftar segera temui yang di depan. Nanti ada formnya, Bunda isi aja. Kalau bisa mah jangan yang terkecil, yang terbesar. Kalau buat Quran mah harus yang terbaik, betul? Kalau buat Quran mah harus yang terbanyak, betul? Kalau buat Quran mah harus yang terbesar. Insya Allah nanti ketemu Ahilman di acara ini. Ketemu juga sama Ari Untung dan Venita Ari, dan ketemu Jaskia Sungkar dan Irwan Syah. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak untuk mengetuk pintu surga. Mau hadir? Mau kumpul lagi? Mau ketemu lagi? Siap ajak teman-temannya? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah lapangkan waktu kita. Hari apa? Tanggal berapa? 31 Oktober 2023. Dan kemungkinan besar AA baru akan ngisi lagi di tanggal ini di Bogor. Jadi nanti ketemu di tanggal 31 Oktober. Bulan depan, bismillah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk kita semua. Insya. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan, kita berdoa kepada Allah. Tapi sebelum itu, siapkan infak terbaik, doa yang dibarengi dengan infak sedekah. Insya Allah doa itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Silahkan Bunda Teteh siapkan infak terbaiknya. Semoga dosanya Allah kabulkan doa. Yang berinfak Allah masukkan ke surganya, yang berinfak Allah angkat derajatnya, dan Allah ganti dengan balasan yang terbaiknya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Lebih keras. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib,
assalam alaika salawat